anak-anak semua, kita bertemu kembali dengan situasi PJJ ini. Salam sehat, sukacita. Baik, materi hari ini adalah pelajaran 18 tentang lingkungan. Nah, sebelum masuk ke penjelasan, Ibu Meli mau mengingatkan beberapa hal kepada kalian. 1. Bagi yang belum mengumpulkan tugas, ingat ya, tanggal 6 Mei, paling lama pukul 8 malam Ibu tunggu. Yang kedua, apakah kamu sudah menyediakan catatan, buku cetak, atau Alkitab? Nah, kamu ambil dulu bagi yang belum. Oke. Terlibat dalam pelestarian lingkungan. Pada bab sebelumnya, kita diingatkan untuk hidup bersama dalam Roh Kudus dan memohon pertolongan Roh Kudus. Nah, anak-anak, setelah di dalam dirimu ada Roh Kudus, pasti dengan sangat mudah kamu akan terlibat aktif dalam lingkunganmu. Contohnya saat ini di rumah masing-masing. Bukankah demikian? Contoh kecil saja. Dari beberapa tugas yang sudah mengumpulkan, Ibu Meli bisa memberikan contoh dari kelas C. Renat dan Madeline itu bisa bekerja sama dengan adiknya untuk melakukan perbuatan baik. Nah, seperti itulah tuntutan dari KD 3.7. Hidup bersama, mohon kekuatan, dan melakukan sesuatu untuk lingkunganmu. Apa yang harus kamu lakukan sebagai siswa, terutama dalam situasi pandemik saat ini? Nanti Bu Meli akan berikan contoh. Oke, yuk kita simak video berikut ini. Lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Bagaimana anak-anak? Video tersebut mau mengungkapkan apa? Silahkan tuliskan 3 hal yang diungkapkan dari video tersebut. Kemukakan pendapatmu sebanyak mungkin. Nah, apakah yang dimaksud dengan lingkungan? Kita semua sudah tahu, lingkungan itu adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, baik itu tanah, air, udara, hewan, tumbuhan, dan semua hal yang berada di dekat manusia. Nah, kamu pasti tahu ya. Baik, nah sekarang kita mau lihat lebih mendalam apa sih kata kitab Mazmur tentang lingkungan itu. Apa yang mau disampaikan Tuhan melalui kitab Mazmur kepada kita tentang lingkungan. Kita akan lihat ya. Nah, mari kita buka kitab Mazmur 104, bab 104, ayat 10 sampai 18, dilanjutkan ayat 24 dan 31. Kamu bisa baca buku cetak kamu juga ya.
ada di buku cetak. Nah, baik, untuk mempersingkat, saya berikan waktu kamu 2 menit nanti untuk membaca kitab Mazmur tersebut. Ibu Meli akan melanjutkan dalam penjelasan. Pertama, lingkungan yang disebutkan dalam kitab Mazmur adalah air, tumbuhan dan hewan, manusia. Jadi ketiga-tiganya ini saling ketergantungan. Ya, kita akan lihat satu persatu peranannya. Bagaimana satu persatu kitab Mazmur menjelaskan apa sih hubungan antara air, hewan, tumbuhan, dan manusia. Oke, air. Air merupakan sumber kehidupan semua makhluk, baik tanaman, hewan, maupun manusia. Semua membutuhkan yang namanya air. Di rumah, contohnya kamu, ketika kamu tidak punya air di rumah, betapa sulitnya kita berkegiatan. Ya, pertama, tidak akan bisa mandi. Kedua, gak bisa cuci piring. Ketiga, bagaimana bisa membersihkan rumah, menyiram tanaman kalau air kita tidak punya. Bayangkan orang yang berada di desa. Mereka harus mencari air itu sampai ke sudut-sudut karena air sangat dibutuhkan. Gitu ya. Nah, Tuhan mengalirkan air ke semua lembah gunung sehingga mengakibatkan hewan, burung-burung di udara bahagia. Tanaman-tanaman, semua pohon-pohon merasa bahagia. Itu yang pertama. Tuhan mengalirkannya. Dari kitab Mazmur tadi dijelaskan, Tuhan mengalirkan ke lembah, ke gunung, sehingga semuanya merasakan kebahagiaan tanpa kehausan. Kemudian, air juga menumbuhkan rumput dan tanaman-tanaman lainnya. Di hutan banyak tanaman liar, itu juga berkat air. Ya, hewan-hewan tidak pernah berkekurangan. Di dalam kitab Mazmur tadi disebutkan bahwa hewan-hewan tidak pernah berkekurangan karena mereka dicukupkan oleh air. Kemudian manusia pun demikian, tidak berkekurangan akan segala kebutuhan pokoknya, karena yang pertama-tama manusia disegarkan oleh air. Nah, tanaman dan hewan sumber makanan bagi manusia. Nah, oke. Jadi tadi air menjadi sumber kebutuhan semua makhluk di bumi. Kemudian hewan dan tanaman itu menjadi sumber makanan bagi manusia. Berarti saling membutuhkan. Hewan dan tanaman pun bisa hidup karena air. Sekarang tanaman dan hewan menjadi sumber makanan bagi manusia. Ingat deh, kalau ke pasar ada yang namanya ikan, ada daging, ada sayur-sayuran, bawang, cabai, dan lain sebagainya. Ya, semua itu disebut dengan tanaman dan berasal dari hewan. Semua itu untuk apa mami belanja di pasar? Untuk asupan gizi kita, supaya kita menjadi sehat. Ya, nah berarti ketiga-tiganya saling berhubungan. Air, tanaman, hewan, dan manusia. Udara, tanah, semua itu membutuhkan air. Begitu pula hewan, manusia pun demikian. Jadi kita semua yang ada di bumi ini saling membutuhkan, saling mengikat satu dengan yang lain. Ya, nah sampai di sini sudah mengerti apa yang dimaksud lingkungan dalam kitab Mazmur? Iya. Nah, kemudian apa sih yang diharapkan Tuhan dari kita? Pada ayat 24 disebutkan, Tuhan sudah melakukan banyak perbuatan yang sangat baik untuk kita. Sekarang saatnya kita membalas. Nah, anak-anak, dalam situasi pandemi kamu di rumah aja, banyak hal yang bisa kamu lakukan untuk peduli terhadap lingkunganmu. Dimulai dari hal yang kecil. Kita mulai dari diri kita. Diri kita, keluarga, maka kita bisa dengan mudah menyebarkan kebaikan-kebaikan di luar rumah, sekolah, dan masyarakat.
mencuci piring, ya, rajin mencuci piring. Selesai makan, tanggung jawabmu adalah mencuci piring. Kedua, bangun tidur. Kalau kamu biarkan kasurmu berantakan, apakah nyaman dilihat? Atau sampai berminggu-minggu tidak dilipat atau tidak diganti sarung bantalnya, apakah itu sehat? Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, tanaman di rumah. Pasti rata-rata kita punya tanaman. Kalau dia dibiarkan, diterik panas matahari, tidak pernah disiram, tidak pernah dirawat, apakah dia akan hidup selamanya? Dia akan kering, dia akan mati. Itulah saatnya. Sekarang saatnya kamu diminta untuk bertanggung jawab terhadap dirimu dan terhadap semua hal yang ada di rumahmu. Kita mulai dari hal yang kecil. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, lingkungan menjadi sehat. Ibu yakin kalian pasti bisa melakukan semuanya. Dan saya yakin juga semua sudah pernah kalian lakukan. Sekarang mari kita tingkatkan, kita perkuat, dan kita semakin rajin. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Nah, anak-anak, tanggung jawab dan tugas kamu adalah kegiatan apa saja yang dapat kamu lakukan di rumah untuk membalas kebaikan Tuhan terhadap lingkungan. Nanti kamu membuat tabel ya, kamu bentuk 3 kegiatan, kamu tuliskan 3 kegiatan dalam tabel tersebut, kemudian jelaskan apa manfaat dari kegiatan itu bagi lingkungan di rumahmu. Ya, contoh tadi saya sampaikan, contohnya yang pertama, membersihkan, nomor 1, membersihkan halaman rumah. Manfaat kegiatan ini adalah membuat pemandangan menjadi indah, sehat, dan bersih. Nah, kamu carilah 3 contoh yang lain dari selain yang Bu Meli jelaskan. Ya, sampai di sini anak-anak. Apakah sudah mengerti? Semua hasil pembelajaran hari ini, pelajaran bab 18, KD 3.7, semua dicatat di buku agama kamu, di catatan kamu ya, yang rapi, tulisannya boleh berwarna-warni serapi mungkin, kemudian difoto dan dikirimkan ke email Ibu Meli. Ingat ya, jangan lupa sebelum pembelajaran berikutnya semua tugas sudah diserahkan kepada saya. Nah, Ibu Meli mau memberitahukan, untuk pertemuan berikutnya silahkan kamu pelajari KD 3.7, pelajaran 16, 17, dan 18. Ibu akan memberikan link soal yang menggunakan timer. Nah, hati-hati loh ya, Ibu Meli akan memberikan link soal dengan bentuk timer. Jadi, ketika timernya habis, maka kamu tidak akan bisa mengerjakan soal tersebut lagi. Kita sepakat dulu ya. Tapi nggak mungkin dong Bu Meli kasih timernya cuma 30 menit, tidak akan mungkin. Paling dari pagi sampai sore. Jadi setelah sore kamu tidak akan bisa mengerjakan soal tersebut. Ya anak-anak ya. Oke, semoga pembelajaran hari ini dapat berguna untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Bu Meli. Dan salam sehat untuk kita semuanya. Sehat sukacita. Tuhan memberkati.